Kalau merujuk pada beberapa penelitian mahasiswa saya, itu sudah terbukti bahwa sistem pendidikan boarding itu jauh lebih efektif, jauh lebih bagus, jauh lebih baik dibandingkan yang non tentunya. Kalau kata lagi-lagi merujuk pada Ibnu Ruslan dalam kitab Zubad, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja melakukan aktivitas nggak pakai ilmu, mardud, nggak pakai teori, ditolak. Jadi apa saja kalau nggak pakai ilmu itu nggak akan sukses. Hidup nggak pakai ilmu nggak sukses. Jadi kalau otaknya diisi dengan ilmu Islami, jiwanya tauhidullah, raganya, aktivitasnya amal soleh, itulah kepribadian muslim. Jadi hidup syaratnya kalau kepengen bangkit terus eksis gitu ya, pertama punya kemauan, punya kesungguhan, pantang menyerah, maka insya Allah hidup kita akan sukses kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo IICers, selamat datang kembali di podcast IIC RI. Ruang di mana kita akan menimba ilmu dari berbagai sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, seni, budaya, hukum, dan lain sebagainya. Dan dalam kesempatan kali ini, kita akan banyak berdiskusi tentang pendidikan dengan tema pentingnya peran pendidikan agama dalam membekali remaja menghadapi perkembangan dunia saat ini. Bersama saya tentunya Mr. Lutfi, salah satu tim pendidik IIEC, dan sudah hadir bersama dengan kita sosok yang sangat luar biasa dan menginspirasi. Beliau adalah tokoh akademisi senior yang tercatat pernah menjabat sebagai rektor selama 2 periode di salah satu top universitas Islam negeri di Indonesia, yakni UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Beliau juga tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Umum Forum Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Indonesia. Dan tentunya dengan bangga saya sampaikan bahwa beliau juga merupakan bagian dari keluarga besar kita, yakni sebagai orang tua dari Muhammad Hilmi Mahmud, alumni SMA IIHS. Dan inilah narasumber kita hari ini, Profesor Dr. Haji Mahmud MSI. Selamat datang Prof. Apa kabar hari ini Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah. Iya, oke, baik Prof. Sebelum kita mulai ke podcast kita hari ini nih Prof ya, mungkin boleh kali Prof sapa-sapa teman-teman IICers di sini, kira-kira Prof juga bisa menceritakan aktivitas atau kesibukan Prof belakangan ini. Ya, pertama tentu saya berterima kasih nih mendapat undangan untuk hadir di podcast yang terhormat ini di keluarga besar sebuah institusi yang pernah membesarkan putra, bahkan termasuk putri saya, karena istri dari anak saya pun lulusan dari lembaga yang terhormat ini gitu. Wow. Karena itu kesempatan ini menjadi sebuah kebanggaan buat saya. Terima kasih atas undangannya. Ya, wah. Ini kita kedatangan sosok yang tidak hanya luar biasa, namun juga bangga sekali bisa menjadi bagian dari IIC juga. Dan saya juga merasa terhormat nih Prof bisa kehadiran Prof hari ini. Dan tentunya semoga kita bisa menimba banyak sekali ilmu dari Profesor. Ya, kita sama-sama ya. Iya. Oke Prof, mungkin kita sedikit agak mulai gitu ya Prof ya ke pembahasan kita hari ini gitu. Boleh. Saat ini Prof, remaja kita ini kan banyak menghadapi tantangan yang bisa dikatakan cukup kompleks ya Prof ya. Dari mulai menghadapi digitalisasi yang cukup masif, lalu kemudian maraknya pergaulan bebas, dan bahkan krisis moral tuh bisa dikatakan cukup ramai gitu ya di mana-mana begitu Prof. Dan kalau semisal menurut pengamatan Prof sendiri begitu Prof, kira-kira sejauh mana sih fenomena ini tuh sebenarnya mengancam kepribadian generasi muda kita nih Prof? Nah, kalau ini agak berbeda saya. Sebab di mata saya, apa yang terjadi situasi sekarang, ya sebagian orang sering menyebut ancaman. Kalau buat saya tantangan, kan begitu. Yeah. Kalau ancaman kan seperti mengkhawatirkan. Kalau tantangan tentu ini memicu untuk kita bangkit.
Dan saya yakin generasi muda kita akan siap menghadapi zaman bagaimanapun keadaannya. Asal dengan catatan anak muda kita memiliki bekal yang cukup kuat untuk menghadapi situasi dan kondisi yang ada. Nah, kalau saya tarik kepada pendekatan ajaran Al-Quran, sebenarnya bagaimanapun keadaan zaman, yang saya bilang itu menjadi tantangan, itu akan bisa kita selesaikan selama kita mempunyai rujukan, yakni yang bersumber dari agama. Nah, di Al-Quran itu sudah dijelaskan dalam surat Al-Asr itu wal asri, demi waktu asar. Secara letterlek orang nyebutnya waktu asar. Tetapi kalau saya memahaminya itu enggak berhenti di waktu asar. Kalau pakai ilmu balaghah min dzikril zuz wa iradatil kul. Disebutnya waktu asar, tapi yang dimaksud waktu apa saja, termasuk zaman, era, termasuk era sekarang ini. Era apa yang disebut dengan disrupsi dan lain sebagainya. Nah, Al-Quran mengatakan innal insana lafi husrin, manusia itu berada pada posisi rugi, termasuk remaja. Menghadapi zaman itu dia akan rugi. Tapi kelanjutannya Allah menyatakan illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bisob. Kecuali orang yang punya kualitas keimanan dan beramal soleh, artinya punya kemampuan, punya skill sehingga dia berkarya pada zaman itu. Nah, jadi tentu butuh ilmu, ya, butuh keterampilan sehingga dia pada zaman itu punya karya. Gitu. Nah, yang selanjutnya watawasau bil haq, dia melakukan kebenaran dan dia sendiri juga mensosialisasikan kebenaran itu pada pihak-pihak terkait. Jadi bukan cuma dia saja benar, dia juga harus ngajak yang lain untuk benar. Sebab repot juga Mas, kalau misalnya kita benar sendiri, orang lain gak pada benar, kita kan nyaman juga hidup kan gitu. Betul. Kemudian watawasau bisob, dan saling berwasiat mensosialisasikan tentang kesabaran, proses, bahwa menghadapi situasi butuh proses. Jadi di mata saya situasi yang ada sekarang adalah sebuah keadaan yang harus kita terima. Nah, tinggal persoalannya bagaimana kita siapkan generasi muda untuk bisa eksis di situasi yang ada. Memang sekarang ini kan karena dunia sudah mengglobal, segala sesuatunya itu sekarang apa yang terjadi di sana dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita juga bisa tahu ceritanya. Betul. Apalagi serangan budaya dan lain sebagainya. Tetapi ketika generasi itu memiliki kualitas iman yang tangguh, ya, kemudian juga dia punya keterampilan, punya skill untuk dia tetap mengeksis, punya karya pada zaman itu, dan dia berada pada posisi yang benar dan kemudian juga berusaha untuk menegakkan kebenaran kepada siapa saja dan siap untuk melakukan proses menghadapi situasi, saya kira ya, generasi kita akan siap menghadapi itu. Tinggal persoalannya bagaimana kita menyiapkan generasi memiliki kualitas itu. Kira-kira ini yang jadi persoalannya mungkin. Betul sekali Prof. Jadi memang dalam menghadapi tantangan zaman ini sebenarnya bukan ancaman begitu ya Prof ya. Justru bisa menjadi tantangan atau mungkin peluang juga begitu ya Prof sekaligus. Ya. Sekaligus ya Prof ya. Tapi kalau tadi dia punya modal yang menjadi kompasnya itu kualitas iman, skill yang memadai di zamannya tentunya kan begitu. Selesai itu semuanya. Oke, betul Prof. Iya. Berarti mungkin ini kembali lagi ya Prof ya, kita berbicara tentang pendidikan agama begitu ya Prof. Dan mengapa pendidikan agama ini justru sepertinya harus diposisikan sebagai fondasi utama begitu ya Prof ya, dalam menghadapi perkembangan zaman ini ya Prof. Persis, karena apapun alasannya menghadapi situasi seperti ini kita perlu punya kompas. Kompas, betul. Yang sekaligus juga kompas ini menjadi rujukan untuk kita melangkah, bergerak. Dan sekaligus juga menjadi filter untuk memilih dan memilah mana yang benar, mana yang tidak benar gitu. Nah, karena itu bahwa
keimanan dalam konteks beragama itu menjadi sesuatu yang pertama. Kalau kita merujuk kepada kitab dalam kitab Zubad itu ada keterangan awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistikoni. Jadi yang pertama wajib untuk manusia diyakini itu adalah mengenal Tuhannya dengan seyakin-yakinnya. Jadi memang beragama menjadi pondasi untuk kita bisa menjalani kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat. Betul. Nah, menjadi beruntung kalau generasi itu di awal-awal itu mendapat proses pendidikan agama yang baik. Bahkan kalau kita melihat dari perspektif ilmu pendidikan Islam, pendidikan agama itu bukan dididik pada saat anak baru lahir. Tapi sejak dalam kandungan pun harus sudah dilakukan proses pendidikan agama dalam arti membangun tradisi keagamaan pada saat anak dalam kandungan. Kan kalau dalam perspektif misalnya Prof. Baihaqi mengatakan kalau seorang ibu yang sedang hamil sebaiknya jangan pernah melakukan sesuatu yang jelek, lakukan yang baik-baik. Dan pada saat dia melakukan yang baik-baik, diusap juga perut yang ada dalam kandungannya. Nah, yuk kita baca Al-Quran, nah yuk kita salat sunat. Itu menurut beliau itu salah satu bagian dari proses pendidikan agama yang ditawarkan atau yang diberikan kepada anak sebagai pondasi. Nah, kemudian selanjutnya pada saat lahir kan seringkali ada diazankan diikomatkan. Itu juga dalam kerangka memperkenalkan bahwa jangan sampai anak lahir ke dunia yang pertama didengar lagu lagu dangdut atau lagu apa yang notabene-nya tapi yang pertama dengar Allahu Akbar, kalimat Allah yang maha besar. Ini juga dalam kerangka memberikan pemahaman atau keyakinan pada anak, pendidikan pada anak bahwa Allah lah yang maha besar. Sehingga insya Allah kalau dilanjutkan nih pendidikannya, dia tidak akan ada yang lebih besar kecuali Allah. Sehingga hidupnya akan menjadi hamba Allah yang baik, kira-kira begitu. Betul Prof. Berarti pendidikan itu sebenarnya tidak hanya dimulai saat lahir begitu ya Prof ya, tapi juga dari sebelum lahir begitu ya. Memang benar-benar fondasi sih ini begitu ya Prof ya. Tapi Prof, menariknya nih Prof, di zaman sekarang ini remaja begitu ya, mungkin Gen Z atau Gen Alpha begitu ya, kadang mereka menganggap kalau semisal beragama nih agak sedikit mengekam begitu Prof, semisal. Jadi ada perkembangan ini kita kayak jadi gak bisa ikut gaul gitu Prof. Nah itu kira-kira gimana ya Prof, kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, sebagai orang dewasa bisa memberikan pemahaman kepada remaja-remaja kita bahwa sebenarnya agama nih sebenarnya bisa menjadi kompas seperti tadi yang Prof sampaikan ya, bisa menjadi kompas begitu. Dan mungkin lebih tepatnya bagaimana ya menyelaraskan begitu Prof tentang perkembangan zaman tadi dengan keteguhan spiritual, namun mereka tidak merasa tertinggal dari zamannya begitu Prof. Kira-kira gimana itu Prof? Ya, yang pertama memang harus memahami agama secara kafah. Betul. Jadi sehingga dia akan memiliki kepercayaan bahwa dengan beragama itu tidak menjadi tertinggal, kemudian kampungan dan seterusnya lah. Karena sekarang ada kesan kalau dia memiliki komitmen dalam beragama menjadi nggak gaul. Betul. Gitu ya. Nah, bagi kita yang beragama, ukuran gaul dan tidaknya itu bukan mengikuti apa yang terjadi sekarang, gitu karena kita punya filter. Kita bergaul tetap, tapi kalau sudah mengarah ke arah yang tidak bagus, tidak baik, ya tentu kita punya rem gitu. Jadi kalau istilah bahasa saya, agama itu sebenarnya bisa menjadi kalau untuk besi anti karat. Jadi nggak mudah kena karat gitu ya. Karena ada serangan budaya yang begitu ini, kemudian kita ke bawah, itu namanya besi yang kena karat. Tapi untuk orang beragama tidak. Dia tetap terhindar dari karat-karat itu. Karena buat kita gaul oke, selama gaul itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Ya, misalnya
Yang sekarang sedang ramai misalnya apa itu di kalangan anak muda ada yang sebut dengan ngeprank ya. Ngeprank, Ya kan? Ini kan gaul ngeprank katanya. Betul. Seru gitu. Ya buat kita yang beragama ngeprank itu kan jahil dalam arti sedang guyonan lah, humor gitu ya. Boleh saja, tapi selama ngeprank itu tidak menimbulkan kebahayaan bagi orang yang diprank. Tidak menyakiti orang yang diprank gitu ya. Tidak membuat susah orang yang diprank atau membuat cilaka. Kan ada cerita orang yang sedang ulang tahun kemudian diprank, dijorokin gitu ya. Jatuh ke apa? Ke kolam. Kebetulan orangnya nggak bisa berenang, ada kan meninggal. Nah, yang begini itu nggak usah kita ikutan gitu ya. Madorotnya banyak begitu. Iya, selama yang melahirkan kemadorotan buat yang generasi muda yang beragama tentu nggak dilakukan. Tapi kalau ngeprank yang sama-sama senang gitu ya. Ini Nabi juga pernah kan ngeprank. Kalau mau dibahasakan ya, kalau anak gaya sekarang kan Nabi juga pernah ngeprank nenek-nenek kan. Iya. Ya, nenek tua itu nggak akan masuk surga kan, juga nggak akan ada di surga. Sampai nenek itu kan gelisah kan gitu. Tapi sama Nabi dijelasin, Nek, bukan begitu maksudnya sehingga nenek kecewa. Nenek itu kalau masuk ke surga nggak lagi tua, kira-kira begitu. Ada kan senang gitu. Jadi ngeprank selama itu menimbulkan senang semua pihak boleh. Tapi kalau merugikan pihak lain jangan. Oleh karena itu tidak berarti gaul itu ngikuti tanpa filter. Kita tetap dan hal lain lah banyak. Misalnya kayak Mas ini makan kacang kan gitu. Boleh. Saya juga makan kacang. Tapi ketika saya makan kacang kulitnya itu oleh saya disimpan kemas semua. Kan begitu. Iya. Sudah disimpan, maksudnya kan banyak tuh di piring mas, kaca bekas kulit. Terus saya bilang, sampean itu gembul sekali makan kacang sampai banyak. Kenapa? Sebab tuh lihat kulitnya banyak kan gitu. Iya. Nah, tapi kalau ini digitukan tersinggung jangan dilanjut. Tapi kalau misalnya dia juga emang orang seneng guyon, kan kata Mas, saya itu banyak karena saya mah nggak seperti sampean mah makan kacang termasuk kulit-kulitnya. Itu kan jadi guyonan itu kan nyaman. Kalau yang begitu sah-sah saja. Betul, iya. Nah, filternya itu, ya Prof ya. Harus punya filter dalam kerangka. Tidak kata siapa kalau kita misalnya berpegang pada nilai agama ketinggalan zaman. Kata siapa kalau kita berpegang kepada agama jadi nggak kaya gitu ya. Jadi nggak banyak kita punya bukti. Abu Bakar merujuk pada nilai agama, dia jadi orang kaya. Betul. Di kita juga ada, kita pernah ngobrol itu sama salah satu konglomerat kita yang dia berpegang betul sama nilai agama, kok dia jadi konglomerat dari orang kaya, sekalipun nggak nomor satu kayaknya ya. Saya pernah ketemu dengan seorang yang kita katakanlah kaya ketika beliau mau bangun sebuah mall. Saya tanya begitu banyak itu bos modal yang dikeluarkan, kapan break even pointnya? Apa jawab beliau? Jangan tanya itu Pak Ustadz. Sebab kalau tanya itu agak pusing saya. Habis buat apa itu? Saya buka mall usaha ini dalam kerangka memberi ruang kerja untuk masyarakat kita, untuk anak bangsa kita. Kan luar biasa. Betul. Terus saya tanya, bagaimana itu ininya? Filosofi dalam rangka merekrut pegawai. Dia cerita panjang lebar, ujung begini. Saya akan mengutamakan anak pertama yang saya pilih ketika saya ditawari oleh 3 calon pegawai. Jadi 3 calon ini yang terpilih untuk dipilih, ada 3. Dia akan tanya dari 3 itu mana anak yang cikal. Anak kedua, ketiga, seterusnya dia abaikan kalau ada yang ngecikal. Oh iya. Saya bilang kenapa begitu bos? Tuh begini Pak Ustadz, kalau anak cikal sukses, adiknya terbawa sukses. Tapi kalau anak yang kedua, ketiga belum tentu kakaknya diurus sama dia. Iya. Jadi luar biasa sekali, itu kan konsep agama itu. Betul. Memberi manfaat segala macam.
Jadi nggak betul itu ungkapan bahwa kalau berpegang teguh pada agama akan ketinggalan, nggak gaul, kata siapa? Iya, iya. Selama dia punya kompas, dia bisa memfilter mana gaul yang boleh kita ikuti lanjut, mana yang tidak. Iya, betul. Oke, tadi kan sempat disinggung berarti mungkin pengusaha begitu ya Prof ya, dalam mereka membangun sebuah fasilitas agar remaja ini bisa memfilter gitu ya, hal-hal yang lain segala macam. Termasuk mungkin tadi anaknya sendiri juga bagaimana mereka harus membatasi diri ketika melihat ada mungkin prank-prank tadi begitu ya Prof dengan agama. Lalu kalau semisal dari pendidik mungkin Prof, pendidik, orang tua gitu ya, kira-kira apa yang bisa mereka lakukan begitu Prof agar kan anak-anak ini belum bisa tahu banyak begitu ya Prof tentang agama begitu. Nah, peran mereka ini bagaimana ya Prof dalam memberikan filter tersebut gitu? Sebenarnya yang enteng begini Mas, kalau kepengen orang tua terutama ingin aman orang tua, ya masukkan sekolahnya ke lembaga-lembaga pendidikan yang boarding itu ya, seperti yang kita punya. Betul. Atau pesantren kan begitu. Iya. Kalau pengen aman, sebab nggak mudah juga orang tua menangani pendidikan agama anak gitu ya pada usia-usia remaja. Iya. Yang bagus seperti ini. Atau pondok pesantren lah kalau yang ini. Kemudian kalau untuk guru, nah ini yang paling pokok adalah guru. Karena saya mengamati banyak guru agama yang mengajarkan agama kepada muridnya sebatas hafalan dan doa-doa yang itu menjadi doktrin. Tidak implementatif dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Sebab banyak anak yang sudah Allahu Akbar pada saat sholat, Allah yang maha besar gitu ya. Tapi dalam prakteknya setelah selesai sholat nggak Allah lagi yang besar gitu. Banyak hal-hal lain, termasuk juga mau pengusaha, mau pejabat, itu sudah lepas itu. Padahal kan harusnya kalau sudah Allahu Akbar hanya Allah lah yang maha besar. Jadi saya berharap ke depan pendidik agama itu harus mampu mengaktualisasikan pesan-pesan ajaran agamanya dalam konteks kekinian. Kan sekarang kalau saya mau tanya sama Mas, kalau kepengen tahu teori sukses, kira-kira buku siapa yang harus dibaca? Buku siapa ya? Stephen Covey lah kan begitu ya. Napoleon Hill kan begitu. Nah, kenapa tidak muncul teori-teori sukses yang berbasis dari Al-Quran atau As-Sunnah? Kurang sukses apa Nabi Muhammad? Iya, betul. Ya? Dari aspek apa Nabi Muhammad yang kita ragukan kesuksesannya? Nah, persoalan apa yang membuat Nabi sukses? Kan kalau kita pelajari 4 sifat itu. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Nah, sidik, amanah, tablik, fatonah jangan cuma suruh dihafal. Coba implementatifkan dalam kehidupan sehari-hari sifat sidik. Iya. Ya. Dan ini kan kita seringkalinya diujinya dihafal. Tapi dalam praktik kesehariannya nggak sidik lagi, ujian dia nyontek, kemudian ini segala macam pakai barang orang segala. Nah, jadi ini yang menurut saya yang harus dikuatkan. Jadi hafalan juga nggak boleh kita abaikan, tapi follow up sampai kepada implementatif sehingga nilai-nilai ajaran agama itu menginternalisasi pada diri anak-anak kita ini. Jadi harusnya antara teori dengan praktek itu sejalan, bersamaan, melebur. Iya, jadi akhirnya apa yang diajarkan tuh ya dipraktekkan dalam keseharian. Ini yang kita belum punya laboratoriumnya. Ya, jadi orang seringkali soleh pada saat di kelas, di masjid gitu ya, tapi keluar dari sekolah. Dari kelas dan dari masjid ya udah gitu ya. Dulu saya waktu pesantren saya itu karena madhabnya Syafi'iyah, maka kita juga punya pasar pesantren yang pada hari-hari tertentu. Pasar pesantren. Iya, jadi belanja kita itu ya di situ. Belanja santri. Iya. Karena untuk mempraktekkan proses jual beli berdasarkan konsep madhab Syafi'i. Menarik. Ya, untuk nanti diajarkan di ruang, di kelas gitu ya, dipraktekkan di pasar itu.
Kan kalau Syafi'iyah mah jual beli itu ada ijab kabulnya. Ya, saya serahkan barangnya, ya, saya terima uangnya, kan. Jadi ada ininya gitu, ada isinya. Itu dia apa? Ada labnya. Nah kita ini sidik amanat tabligh fardhu di mana dinikahnya? Iya. Diajarkan. Nah ini yang menurut saya perlu kita sama-sama melakukan terobosan-terobosan dalam konteks kekinian. Kalau bahasa saya, Islam ini kan tadi kata Mas juga solihun likulli zamanin wa makanin. Tapi terkesan kita kadang-kadang hanya solehnya pada tempat tertentu gitu. Iya. tidak di mana saja, di zaman apa saja Iya. gitu. Nah saya melihat karena salah satu kelemahannya aktualisasi dari para pendidik agama yang belum ya merata gitu. Nah aktualisasi itu bukan merubah agama, Mas. Agamanya tetap, Al-Qurannya tetap, segala macam tetap, tapi cara memahaminya itu harus diaktualkan. Supaya tadi Islam itu, agama itu nggak dikesani kampungan, nggak dikesani mengekang. Kayak beginilah gampangnya kalau pakai ilustrasi. Zaman saya itu singkong cukup dikupas, kemudian direbus atau digoreng, dipotong menjadi 4 potong, disajikan, diterima saya dimakan itu. Iya. Singkong model begitu. Sekarang saya mau tanya sama siswa-siswi kita nih, kalau singkong model gitu disajikan, disentuh nggak sama mereka? Enggak ya kayaknya. Nggak disentuh. Jadi akhirnya apa? Singkong hilang tuh kan dari apa? Kehidupan mereka. Nah maka kita harus robah singkong itu, kita olah. Kita buat jadi keripik, gitu kan? Sudah jadi keripik, kemudian kita kasih itu bumbu yang pakai lepel-lepel, Nah, dari 1 sampai 10. Laku itu. Kemudian dikasih kemasan yang menarik gitu ya. Iya. Dikasih nama juga yang apa? Agak sedikit apa itu berbeda lah. Iya. Ya kampung tapi ngotak gitu, kayak keripik Mak Icih kan gitu ya. Oh iya. Kemudian dijualnya di online. Pertanyaan saya, dibeli nggak sama anak kita tuh yang Dibeli milenial? dong. Pertanyaan saya, singkong bukan itu? Singkong. Singkong. Tapi kenapa mereka mau beli singkong? Karena singkongnya khotibin nas ala qadri ukulihim. Dia bicara sesuai dengan cara ini anak generasi milenial. generasi sekarang Jadi ya, maksud saya, nih kita sekarang dibutuhkan untuk menampilkan pesan-pesan agama dari guru agama itu yang semodel itu. Jangan bilang dulu juga singkong zaman saya dimakan model begini. Ya untuk anak sekarang ya nanti dulu takut saya ngeliat singkong gede-gede begitu kan. Tapi ketika sudah dikupas, diiris kecil-kecil jadi keripik, kan menarik. Apalagi pakai level 1 sampai 10 gitu ya. Apalagi dijualnya apa? Online. Nah ini kan persoalan kemampuan ini untuk guru agama sehingga nanti anak yakin dan percaya dengan konsep agama apa yang nggak ada. Gitu ya. Apa yang nggak ada? Yang membuat nggak ada karena keterbatasan wawasan dan cara memahami ajaran agama. Sehingga seolah-olah kalau ingin sukses baca bukunya Stephen Covey, baca bukunya Napoleon Hill. Padahal Al-Quran, hadis banyak itu. Betul. Ini menurut saya yang perlu kita endorse kepada guru-guru agama di era ini. Karena masih banyak kita anak sudah milenial tapi guru agama masih kolonial gitu. Ngasih contohnya kan nggak nyambung, ngasih contoh zaman dulu. Jadi anak sekarang kan nggak punya rekaman itu. Benar. Nah nggak diaktualkan, mestinya contohnya juga yang zaman sekarang sehingga mereka bisa nyambung. Iya. The ability to contextualize gitu ya, Kira-kira the knowledge begitu. begitu ya, benar. Ini menarik sekali begitu ya, Prof ya. Dan mungkin kita berkaca begitu, Prof, pada pendidikan di IIEC sendiri begitu, Prof. Menurut Prof sendiri bagaimana sih melihat keunggulan sistem boarding nih begitu? Kan boarding ini mungkin kesannya terbatas begitu ya, Prof, dalam satu lingkup. Namun sebenarnya ini juga cukup relevan begitu dengan perkembangan zaman yang cukup masif berubahnya begitu. Dan bagaimana Prof melihat ini kelebihan atau bagaimana sistem pendidikan boarding sendiri dalam menghadapi dunia ini, Prof? Kalau merujuk pada beberapa penelitian mahasiswa saya, itu sudah terbukti bahwa sistem pendidikan boarding itu jauh lebih efektif, jauh lebih bagus,
jauh lebih baik dibandingkan yang non tentunya. Iya. Tinggal persoalannya, yang jadi persoalan seringkali di boarding dalam konteks SMP, SMA itu belum dibangun seperti tradisi pesantren. Oke. Nah, tadi saya juga sempat ngobrol dengan beberapa teman di sini sebelum masuk ke sini. Semacam lembaga kita ini kan sudah luar biasa gitu ya. Dan ini yang saya senang karena produk dari sini itu kalau berkualitas ya artinya yang kualitasnya sudah terukur ya, peluang untuk menjadi orang yang akan mempengaruhi negeri ini itu sangat tinggi. Karena hampir rata-rata dia terlahir dari keluarga yang notabene-nya bapaknya juga sudah punya jaringan-jaringan kuat, jadi cepat. Dibanding dari sebuah lembaga yang notabene-nya orang semua ngakui bagus, tetapi mereka tidak memberikan tawaran untuk orang kelas menengah atas bisa studi di situ. Sehingga kalaupun bagus pun prosesnya dia panjang karena butuh waktu. Kalau bahasa saya tadi ceritakan, dia butuh ngajar dulu di madrasah, jadi guru ngaji dulu, baru karena hebatnya dia baru jadi calon dewan. Tapi usia udah kepala 5, kan begitu. Tapi kalau dari lembaga seperti kita ini, yang notabene-nya di mata saya ini kan kelasnya sudah high class lah kan begitu. Jadi kalau kualitasnya disempurnakan, tadi istilah pendekatan saya itu ilmu agama kepesantrenannya juga diajarkan. Misalnya ada kitab turosnya. Ini kan peluang untuk diajari dia bisa baca kitab, katakanlah sederhana apa itu Jurumiyah, Sapina gitu ya. Sehingga nanti pada saat dia selesai dari sini, kemudian jadi anggota dewan, jadi bupati lah, jadi wakil gubernur atau jadi segala macam, kelihatan betul santrinya kan begitu ininya. Nah, kalau yang tadi betul memang sejak awal ilmu keagamannya kuat, itu prosesnya panjang ininya untuk banyak bisa berkontribusi ke negeri ini. Nah kalau model ini luar biasa sudah. Jadi kalau di mata saya ini sudah luar biasa, tinggal bagaimana punya distingsi tambahan yang terkait dengan kepesantrenannya gitu. Kepesantrenan dalam arti bukan cuma sekedar ajarin sholatnya, ini latihan sholat tahajud, kemudian segala macam, tapi bisa baca kitab kundunya. Karena saya masuk kategori orang yang agak was-was, ini nanti ke depan kita akan kesulitan mencari tokoh agama yang bisa baca kitab kuning, kitab turos itu. Iya. Kenapa? Karena sedikit sekali sekarang yang belajar itu, terutama kelas menengah atas ini. Iya. Jadi menurut saya butuh sekali ada kesadaran dari lembaga-lembaga yang kelasnya agak ini ya, untuk bisa cepat berkontribusi untuk negeri ini, punya kemauan untuk punya distingsi yang lebih spesial tentang keagamaannya gitu. Bukan cuma sekedar dia soleh untuk dirinya, tapi dia ketika mimpin sebuah institusi, mimpin sebuah lembaga, mimpin sebuah perusahaan, dia juga bisa mengeluarkan ayat dan hadis dengan begitu yakin ya, karena memang ngerti ininya gitu. Jadi bukan cuma soleh dia yang tadi kan, bukan cuma benar dia, tapi harus ditepakkan tuh benar kepada yang ini. Tapi kan untuk dia menularkan itu kan perlu kepercayaan. Nah oleh karena itu maka di sini harus dimaksimalkan. Sudah bagus ya. Cuma perlu ditingkatkan lagi karena memang kita ingin lebih sempurna lagi. Betul. Iya Prof. Oke Prof. Jika kita berbicara lebih lanjut begitu ya Prof tentang pentingnya ilmu begitu ya Prof ya. Kadang kita juga pernah mendengar ada istilah adab sebelum ilmu begitu ya Prof ya. Lalu bagaimana menurut Prof? Karena sepertinya nih adab memang bisa dikatakan lebih mahal begitu ya dari ilmu ya. Namun tanpa mengkerdilkan ilmu begitu Prof. Lalu pandangan Prof sendiri bagaimana? Kadang kan di boarding atau di pesantren mereka tuh juga menekankan adab gitu ya Prof ya. Lebih kuat lagi begitu dibandingkan di sekolah-sekolah umumnya mungkin seperti itu Prof. Ya, dalam kenyataannya ilmu kita butuhkan. Betul. Adab lebih dikedepankan gitu. Sebab kalau kita nggak pakai ilmu,
Kalau kata lagi-lagi merujuk pada Ibnu Ruslan dalam kitab Zubad, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja melakukan aktivitas nggak pakai ilmu, mardud, nggak pakai teori, ditolak. Iya. La tuqbal, tidak diterima, alias nggak sukses lah kalau bahasa anak sekarang. Iya. Jadi apa saja kalau nggak pakai ilmu itu nggak akan sukses. Hidup nggak pakai ilmu nggak sukses. Jangankan hidup, motor rusak saja kalau kita nggak punya ilmu perbengkelan motor, kita nggak bisa memperbaiki itu. Iya. Kita coba kutak-atik, ya kadang-kadang nambah rusak kan begitu. Kan ada cerita motor rusak, kita perbaiki seminggu nggak sembuh-sembuh. Tapi ketika manggil itu montir 5 menit motor kita hidup lagi. Ya kenapa bisa hidup? Dia pakai ilmu. Betul. Tahu ilmunya, ini enggak. Nah, ini kita hidup kalau pengen sukses harus pakai ilmu. Nah, cuma ilmu saja, ilmu tidak dibarengi dengan adab, ilmu tidak dibarengi dengan akhlak, itu akan membuat kecerdasan dia, kehebatan dia di bidang ilmu itu membuat salah arah. Kadang-kadang juga membuat dia itu nggak beradab. Hebat di bidang teknologi, memang hebat dia ya, ilmu tentang teknologinya kuat, sehingga bisa bikin rudal, bikin segala macam. Tapi karena nggak dibarengi dengan adab, akhirnya nggak beradab itu. Rudalnya pakai apa? Perang. Membardir orang lain kan begitu. Iya. Nah disinilah pentingnya memang adab memang jauh lebih di depan dibanding ilmu. Sebab kalau orang sudah punya ilmu nggak beradab, umumnya ilmunya dibuat rusak. Iya, iya. Tapi kalau orang yang berilmu dan beradab, maka ilmunya yakin akan memberi kemaslahatan, kemanfaatan. Betul. Nah oleh karena itu ya kita harus berilmu, tapi bersama dengan itu ya beradab juga. Iya, iya. Nah, makanya ada istilah begini kalau saya, orang itu kalau berilmu tidak berakhlak itu seringkali sombong. Berilmu. Dan ujung-ujungnya kadang-kadang berdebat yang membuat tidak selesai. Iya. Sederhana kalau kita kasih contoh begini. Adik sama saya sama-sama berilmu, katakan dalam ilmu fikih. Tapi ketika memilih paham, adik dengan saya berbeda. Nah, ketika berbeda maka akhirnya Mas juga mencoba mempengaruhi masyarakat lain untuk mengikuti pikirannya, pahamnya, dan saya juga berusaha. Nah, sah itu. Tapi ketika kita sedang berbareng, ini harus apa? Kedepankan apa? Adabnya, akhlaknya. Jangan apa? Ilmunya. Sebab kalau masing-masing resikonya nanti apa? Terjadi apa? Perpecahan. Betul. Nah, oleh karena itu di kalangan ulama kita dulu dikasih contoh. Ketika beda, kedepankan akhlak. Dalam ilmu nih, beda ilmu agama ini beda, depankan akhlak, kebelakangkan paham. Nah kalau begini nanti harmonis kita sekalipun beda. Tapi kalau mengedepankan pahamnya, ilmunya, adabnya enggak, itu bisa terus membuat kita terpecah. Nah makanya kalau saya termasuk yang konsep kita sepakat beda pendapat, kedepankan akhlak ketimbang paham. Nah kalau begini aman di negeri. Sebab peluang beda itu terbuka Mas. Apalagi dalam fikih gitu ya. Antar kita kan pastilah yang satu misalnya kalau memahami agamanya, misalnya dia sholat pakai usoli, yang satu tidak gitu ya. Nah kalau itu tidak mengedepankan akhlak, nanti kan ketika mau jangan dia itu, nanti kita nggak pakai usoli, jangan ya. Tapi kalau kita mendepan, silahkan. Kalau saya kata kasarnya begini, tergantung situasi. Kalau ini posisinya di yang bersangkutan, suruh dia imam, kita jadi makmum. Tapi kalau misalnya di posisi kita, dia kalau akhlak nih, silakan kita jadi imam, dia jadi makmum gitu. Jadi jangan, nggak bisa. Nanti kalau dia yang imam kita dibawa baca kunut kan begitu. Padahal kita nggak pakai kunut. Nah, jadi maksud saya kita boleh beda dalam paham berdasarkan ilmu yang kita miliki. Tapi sepakat beda pendapat, kedepankan apa?
akhlak, adab. Kalau pakai akhlak sekalipun beda tetap bersahabat. Gitu. Iya. Tapi kalau misalnya nggak berakhlak, itu biasanya berbeda dalam teori yang dipakai itu menimbulkan apa? Perpecahan. Jadi kalau bicara tentang dua-duanya penting, tapi tentu adab di depan. Iya. Baru kemudian apa? Ilmu. Iya. Oke, baik Prof. Oke, mungkin berbicara lebih lanjut, Prof. Tadi kan Prof berbicara banyak terkait akhlak ya, Prof ya. Lalu bagaimana Prof memandang konsep pendidikan yang bisa dikatakan memanusiakan manusia dengan akhlakul karimah, nah begitu. Kira-kira apakah ini bisa menjadi solusi begitu, Prof, untuk perkembangan dunia yang masif sekali ini, Prof? Ya, sebenarnya pendidikan kita ini seperti yang Mas katakan mengarahnya memanusiakan manusia. Iya. Nah, dalam kerangka memanusiakan manusia tentunya dari berbagai-bagai itu kita harus menggunakan rujukan yang manusiawi. Rujukan manusiawi. Ya. Jadi jangan sampai memanusiakan manusia tapi tidak manusiawi kan begitu. Makanya dalam ilmu pendidikan Islam itu dalam rangka memanusiakan manusia itu di samping kita butuh punya tujuan, tetapi juga kita butuh menggunakan metode yang tepat untuk melakukan proses pendidikan. Nah, bagaimana yang tepat? Ya tentunya yang berbasis kepada unsur-unsur kemanusiaan. Makanya kalau di Al-Quran itu, kalau kita mau ngajak, kan mendidik juga mengajak sebenarnya. Iya. Itu kan ada strateginya. Bahkan kalau di Al-Quran itu ada kalimat un'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah ke jalan Tuhan. Ini kan juga ngedidik juga kan? Iya. Dengan hikmah. Dengan hikmah itu bijak. Wal mau'izatil hasanah dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan boleh bermujadalah atau berdiskusi tapi dengan cara yang baik. Nah, ini artinya kalau dipahami dari perspektif sosiologi, bil hikmah itu kalau posisi kita bawahan ke atasan, maka cara kita mengajaknya, mendidiknya itu bil hikmah. Bil hikmah. Nah, bil hikmah itu kalau dalam filosofi Prabu Siliwangi itu Caina herang laukna benang. Apa artinya? Jadi bagaimana kita ambil ikan tapi air nggak keruh. Oh iya. Kan kita juga kan dalam kerangka memanusiakan manusia kan bukan cuma anak ke ini, tapi juga bawahan kepimpinan itu kan harus kita ajak supaya manusiawi dia ini kan begitu. Iya. Tapi caranya kalau bawahan itu bil hikmah. Yang istilah tadi tuh ikannya didapat tapi air nggak keruh. Sulit itu, Prof. Ya memang butuh keterampilan. Sebab kalau kita bawahan ke atasan tidak pakai strategi begini, yang ada mutasi, yang ada PHK kan gitu. Ya kayak misalnya kita seorang guru kepada direktur, kemudian caranya nggak bijak, ya pasti di PHK kan begitu. Benar, betul. Diberhentikan. Nah, tapi kan kita melihat ada seringkali pimpinan kita yang menurut kita ini bermasalah dari aspek kemanusiaannya kan begitu. Iya. Tapi kan kita harus punya kewajiban untuk memperbaiki kan, untuk ngedidik kalau bahasa dalam konteks pendidikan. Iya. Nah, cara kita untuk menyampaikannya harus bil hikmah. Bil hikmah itu bijak, yang bahasan tadi ikannya didapat tapi airnya nggak keruh. Caina herang laukna benang kalau kata orang Sunda. Prabu Siliwangi ini filosofinya. Nah, maka ini dibutuhkan keterampilan betul. Ini kalau bawahan ke atasan. Jadi misalnya guru kepada kepala sekolah kalau lagi rapat, salah itu Pak Kepala. Nah ini nggak bil hikmah, risiko tinggi itu. Bisa jadi semester besok hilang nama kita di jadwal kan begitu. Kenapa? Karena kita nggak bijak ketika menyampaikannya. Betul. Jadi kalaupun misalnya kepala pemikirannya kurang bagus, kita nggak boleh langsung menyalahkan. Saya senang dengan kebijakan apa yang Bapak sampaikan tadi. Tinggal nanti ya tentu kita harus antisipasi kemungkinan-kemungkinannya gitu. Jadi kita ngikuti dia. Tapi nanti dengan antisipasi kemungkinan, sebab ini akan begini, kita sadar, wih berat juga itu kalau begini kan, kan mundur nanti ininya. Jadi polanya jangan pola salah menurut saya itu Bapak kebijakannya. Ini nggak bil hikmah namanya. Gitu. Jadi perlu
kebijakan, kearifan, kalau bawahan ke atasan. Nah, kalau atasan ke bawahan, nih guru kepada murid. Iya. Mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Jadi jangan mentang-mentang kita guru ke anak, wah katanya memanusiakan manusia, tapi kok dia kamu, wah macam-macam. Kan sering ada kalimat-kalimat yang ini ya. Nah, itu nggak bagus itu, nggak boleh itu dalam kerangka memanusiakan manusia, tetapi ketika prosesnya yang dipakai nggak manusiawi kan begitu. Nah jadi kalaupun kita atasan ke bawahan, baik itu pimpinan ke anak buah, guru ke murid, tetap mau'izoh hasanah, nasihat yang baik. Isinya baik, caranya juga apa? Baik. Nah, yang boleh itu wajadilhum billati hiya ahsan, yang setara. Nah, guru sama guru boleh lah adu argumen kan begitu. Tapi jangan coba-coba guru sama kepala sekolah. Beda cerita. Iya, bisa pendek umur kan begitu ya. Nah, gitu. Jadi yang boleh itu yang setara. Tetap itu pun wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang baik juga. Nggak boleh juga menggunakan kalimat-kalimat yang tidak baik. Tapi boleh kita adu argumentasi. Gitu. Nah, ini luar biasa, di Al-Quran sudah ada patokan-patokannya. Cuma seringkali nggak ditemukan oleh kita. Gitu. Karena memang selama ini cara kita memahami Al-Qur'annya seringkali hanya untuk urusan ukhrawi gitu. Iya, dan tekstual mungkin. Tekstual, padahal kan harusnya kontekstual rasional. Supaya apa? Salihun likuli zamanin wa makanin itu pesan Al-Qur'annya. Gitu deh. Jadi ya itu yang bisa saya pahami tentang bagaimana kita memanusiakan manusia, sudah ada ininya. Arahan. Iya, betul. Oke Prof, ini menarik sekali begitu ya. Dan secara tidak langsung nih Prof sudah memberikan apa ya, tips and trick begitu ya, dalam artian strategi gitu ya dalam kita menghandle begitu ya anak-anak remaja kita. Lalu mungkin boleh Prof sedikit tips begitu ya, dari kan pengalaman Prof sudah sangat luar biasa. Lalu kira-kira apa sih bekal kepribadian seperti apa begitu yang kira-kira menurut Prof harus dimiliki oleh remaja kita saat ini agar kita ini tidak hanya bisa bermanfaat bagi diri sendiri, namun juga bisa berkontribusi secara nyata begitu Prof di masyarakat. Gitu. Ya, kalau bicara kepribadian apa yang harus kita miliki, pribadi Muslim. Pribadi Muslim. Ya. Yang pribadi Muslim itu otaknya diisi dengan ilmu-ilmu yang islami. Nah, ilmu islami bukan berarti hanya tafsir hadis dan fikih. Menguasai matematika, biologi, kimia, dan sebenarnya itu juga ilmu islami. Kan begitu, selama digunakan untuk memberi manfaat, kemaslahatan. Yang kedua, jiwanya, dadanya diisi dengan tauhidullah. Beriman kepada Allah, mengesahkan Allah. Yang raganya amal soleh. Jadi kalau otaknya diisi dengan ilmu islami, jiwanya tauhidullah, raganya aktivitasnya amal soleh, itulah kepribadian Muslim. Nah, kalau sudah punya kepribadian Muslim dalam konteks menghadapi apa saja, tentu karena seorang pribadi itu kan isinya ada lahir ada batin. Maka dalam kerangka bekerja atau apa saja harus menggunakan dua pendekatan. Kata Imam Ghazali, kita itu dikasih bekal sama Allah ada dua, ada lahir, ada batin. Cuma kata beliau, seringkali ada orang yang hanya menggunakan lahir saja, yang dipakai modalnya, akibatnya hidupnya capek. Ada juga yang mengandalkan batin saja, akhirnya hidupnya juga lesu. Yang bagus bagaimana? Pakai dua-duanya lahir dan batin. Kalau siswa belajar rajin, malam sholat tahajud gitu ya. Malam tadarus, zikir dan lain sebagainya. Ini namanya lahir batin dipakai. Kalau pedagang, dia semangat usahanya, dagangnya, tapi juga sebelum dagang dia duha dulu ya. Dia sholat malam, dia minta. Nah, ini yang namanya lahir dan batin. Nah, sebab kalau pakai lahir aja capek, batin saja juga apa? Repot. Kan banyak pedagang yang pakai lahir saja. Berangkat sebelum sholat subuh. Sudah buka sama dia itu warungnya. Tapi nggak ada yang beli. Malah pembeli datang pun nunggu orang yang belum buka kan gitu. Padahal barang itu ada di situ.
Tapi kenapa pembeli nunggu itu yang buka, yang lagi apa, sholat duha dulu kan? Nah, ini kan menggambarkan bahwa kekuatan lahir dan batin itu bisa mengalahkan. Nah, oleh karenanya kalau kasih ilustrasi lahir batin itu, kalau mobil itu kan banyak ada kiri ada kanan. Nah, anggaplah lahir batin itu kiri kanan. Iya. Ini mobil sekalipun bannya ban radial, kalau cuma sebelah yang ada anginnya, benar nggak jalannya? Iya, enggak bener. Nggak benar kan? Iya. Nggak sampai ke tujuan itu. Iya. Sekalipun radial, gininya. Tapi sekalipun vulkanisir itu ban, kalau dua kiri kanan itu ada anginnya, itu mobil ngegeser jalan sampai ke tujuan. Jadi maksud saya, pakailah dua pendekatan lahir dan batin untuk segala bidang. Kalau kepengen nyaman tuh hidup. Iya. Karena memang itu modal kita. Yang membuat kita kadang-kadang capek segala macam ya, gelisah. Ya karena pakai lahir saja. Betul. Padahal dikasih modal dua kan begitu. Iya. Lahir dan batin itu adalah modal kita yang harus kita manfaatkan. Kalau ibarat mobil, ban kiri kanan itu modal mobil bisa bergerak sampai ke tujuan. Iya. Kalau kamu bikin kempes tuh ban sebelah nggak sampai ke tujuan. Kira-kira begitu deh ininya. Iya, benar sekali Prof. Lahir dan batin harus seimbang begitu ya Prof ya. Oke Prof, mungkin ini mulai memasuki sisi terakhir begitu ya Prof ya. Mungkin ini sedikit personal begitu Prof, kepada Prof sebagai orang tua begitu ya yang mendampingi Muhammad Hilmi begitu ya selaku alumni dari IHS sebelumnya. Kira-kira apa sih Prof bekal karakter spiritual yang paling Prof lihat dari putra Prof sendiri yang paling membantunya dalam menghadapi perkembangan dunia setelah keluar dari IAIC sendiri? Ya, saya tentu berterima kasih sama lembaga ini ya, yang sudah membesarkan, mendidik anak saya dan jadi seperti sekarang lah. Saya lihat kan dia punya bekal yang memadai, baik dalam aspek sainsnya maupun dalam aspek spiritualitasnya, keberagamaannya. Sehingga saya tidak disulitkan, gitu. Tidak disulitkan ketika dia melanjutkan studi segala macam, kita nggak kena beban, nggak kena beban yang membuat kita repot gitu. Karena memang dia juga termasuk yang menggunakan dua pendekatan itu. Lahir Terbiasa batin. gitu. Jadi terbiasa belajar maksimal seperti yang memang seharusnya standar orang yang belajar. Kemudian juga dibiasakan tradisi-tradisi ritualnya. Dan sekarang kan alhamdulillah ketika dia selesai dari SMA sini ya, sekolah kita ini, dia bisa lanjut studi di Fakultas Kedokteran Unpad itu dengan beasiswa. Masya Allah. Wah, Jadi luar biasa. karena di Unpad itu ada program Unpadnya ke Jabar gitu. Nah, ketika beliau testing masuk dan alhamdulillah dapat beasiswa dari Unpad sampai selesai. Dan sekarang sudah selesai, sudah mulai beraktivitas. Tapi dia punya tambahan hobi Apa di itu, Bro? padel gitu. Jadi padel. dokter yang rajin melatih orang main padel. Gak tahu ya, saya biarkan saja. Sebab di mata saya dia sudah dewasa, dia sudah bisa memilih dan memilah. Dan buat saya kalau sudah anak dewasa, saya tinggal nonton saja. Betul. Paling kalau offset baru saya kasih Kartu merah. kuning dulu. Kuning. Iya. Jadi saya percayakan karena saya lihat memang sudah dewasa. Apalagi juga partnernya juga memang sesama ya di sini dulunya. Sama-sama, cuma beda IPS sama IPA ya. Oh gitu. Dan saya lihat juga sama, prestasinya juga bagus. Dan sekarang juga dalam kesehariannya ya sebagai orang tua kan senang kalau sudah ngelihat anak sudah aman gitu. Yang paling susah sekarang itu kan mengamankan anak di usia SMP SMA itu. Iya benar. Wah, kalau di tempat yang tidak tepat itu beresiko tinggi. Nah, saya taharusan benikmah. Ya 3 semuanya selesai dan tidak mendapat hambatan yang begitu merepotkan lah. Karena karena kita menggunakan 2 pendekatan. Jadi kalau saya rumusnya begini Mas, kalau sudah saya punya kesulitan urusan anak, saya nggak marah.
Saya bangun malam saja, diperpanjang waktu bangun malamnya. Iya. Nah, saya berserah diri saja. Betul. Nah, itu nanti dengan izin Allah itu berubah dengan sendiri. Kita seringkali terlalu percaya diri dengan kehebatan kita ya, dengan kewibawaan kita. Kamu yang enggak, saya kalau udah ini udah susah nih anak, saya serahkan diri. Nah, itu nanti dengan sendirinya ada jalan yang membuat apa? Berubah. Jadi ini yang paling pokok itu tadi ya, modal 2 itu yang jarang diceritakan, sehingga banyak kita itu memang hebat orang tuh secara finansial mungkin berlebih segala macam, tapi nggak nyaman, nggak ini kan begitu. Tapi kalau kita pakai 2 cara ini, enjoy saja. Mungkin kita nggak termasuk orang yang berlebih gitu ya, standar aja, tapi hidupnya nyaman gitu. Jadi ini juga sekalian untuk semua kita pakai 2 pendekatan itu, karena itu modal yang oleh Tuhan secara natural diberikan sama kita. Nah, cuma umumnya kata Imam Ghazali, orang awam biasanya pakainya lahir aja, ngandelin kecerdasannya, ngandelin kehebatannya, capek lah. Nah, termasuk ini juga sekolah kita, kalau kepengen hebat, ya udah hebat sini ya, pengen lebih hebat lagi, puasa Senin Kemis, kan bisa begini. SMA kelas 1 puasanya Ayyamul Bid. Oh ya. Diwajibkan gitu ya. Nanti SMA kelas 2, kita 3 tahun 2 tahun nih. 2 tahun. 2 tahun. Berarti di SMP itu ya puasanya puasa Ayyamul Bid, latihan. Tapi begitu di SMA mulai dia puasa Senin Kemis. Kelas 1. Kelas 2 nanti puasanya Daud. Hari ini puasa Mas. Dan saya jamin melesat ini lembaga kita. Ya. Karena itu pendekatan batin ya, yang itu, dan itu masih distingsi dan belum ada itu. Coba cari sekolah mana yang punya kebijakan model begitu. Dan nanti harapan kita itu membuat alumni sini itu mewarnai negeri ini akan jadi kenyataan. Amin, luar biasa Prof ya. Bahagia dunia dan akhirat insya Allah ya Prof ya. Ya, sebab kalau ini kan bebas. Kalau ini kan bebas, kalau sudah pimpinan ini selesai. Dulu saya punya kebijakan begitu di kampus. Saya tawarkan, tapi kan harus diproses senat. Ketika saya tawarkan, saya kepengen mahasiswa tingkat 1 wajib puasa Ayyamul Bid, sekalipun itu sunat, tapi institusi mewajibkan. Kemudian nanti ke tingkat 2 puasanya Senin Kemis. Dan nanti kalau tingkat 3 puasanya Daud. Wah, diprotes saya sama anggota senat. Ini bukan pesantren Pak Rektor. Nggak bisa kalau sudah gini. Tapi kalau sebuah lembaga ya seperti yang swasta gitu, kan bebas. Dan boleh kita mempunyai kekhasan gitu. Saya juga punya lembaga, tapi karena lembaga saya belum cukup ininya, belum bisa saya ketat betul, karena butuh juga kan itu, butuh sarana prasarana segala macam. Nah, kalau ini menurut saya tinggal di endorse-nya begituan. Nanti akan terdengar itu lulusan dari lembaga kita itu jadi ini, tapi jadi ini mewarnai gitu ya. Bukan cuma sekedar jadi kemudian bermasalah gitu. Karena memang sudah dimokali dengan bekal yang sempurna gitu, lahir dan batin gitu ya Prof. Saya kira itu ininya. Wah, ini luar biasa sekali dan daging banget begitu ya kalau bahasa Gen Z begitu ya Prof ya. Mungkin penutup deh Prof, sebagai penutup kira-kira ada pesan gak nih Prof untuk mungkin remaja dan mungkin orang tua di luar sana yang mungkin sedikit khawatir begitu ya menghadapi tantangan zaman, dan kira-kira apa nih pesan dari Prof sendiri? Ya, kalau saya kan termasuk orang yang gak pernah khawatir. Ya, karena apa yang terjadi ini ya kehendaknya gitu. Yang perlu adalah bagaimana kita menghadapi itu dengan perangkat yang sudah dipesankan. Gitu. Tadi kan kualitas iman harus dijaga, skill juga harus sempurna sesuai dengan tuntutan zamannya, supaya hidup kita eksis gitu, jangan menjadi maf'ul bih gitu, menjadi objek gitu. Dan yang berikutnya kita bangun relasi kolaborasinya dengan berbagai pihak. Nah, kalau itu yang ada aman. Nah, yang berikutnya prinsip untuk bisa eksis hidup yang saya pakai itu dari sejak awal. Pertama, saya dapat ajaran dari guru SD, di mana ada kemauan, di situ ada jalan.
Yang kedua, jadi berarti yang pertama itu apa? Kemauan. Bukan dana yang banyak. Dana yang banyak kalau kemauan nggak ada tetap aja nggak ada jalan itu. Yang kedua, ajaran guru MI saya. Kata guru MI saya, Madrasah Ibtidaiyah itu manjadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Jadi yang pertama kemauan, yang kedua harus sungguh-sungguh. Untuk mencapai apa yang kita mau itu nggak cukup kemauan saja, harus ada apa? Kesungguhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini ajaran dari bapak saya dulu. Kata bapak saya, hidup itu harus kayak rumput. Apa maksudnya? Rumput itu nggak ada yang namanya rumput punya sertifikat tanah. Yang punya tanah itu pasti orang lain. Iya. Nah, ketika tanah itu kosong, rumput pasti tumbuh. Dan kalau tumbuh, ketahuan sama pemiliknya dibabat, dibersihkan, rumput nggak pernah protes. Silakan saja, memang tanah Pak Haji, silakan dibersihkan. Cuma nanti kalau musim hujan saya mau tumbuh lagi. Ketahuan lagi, kata Pak Haji jangan cuma dibabat nih rumput. Sekarang mah pasangin paving block biar rumput nggak tumbuh. Apa kata paving block? Silakan aja pasangin paving block, memang tanah Pak Haji. Cuma di mana paving block ada yang longgar, saya mau moncor kan gitu. Saya mau keluar gitu. Artinya apa? Pantang menyerah. Jadi hidup syaratnya kalau kepengen bangkit terus eksis gitu ya. Pertama, punya kemauan, punya kesungguhan, pantang menyerah. Maka insya Allah hidup kita akan sukses, kira-kira begitu. Masya Allah, ini luar biasa sekali begitu ya Prof ya, diskusi yang sangat mendalam. Jujur saya nih jadi sangat khusyuk gitu mendengarkan, karena kok kayaknya saya juga yang dapat pelajaran banyak ini sepertinya Prof. Sama-sama. Dan ya pokoknya tadi setuju banget Prof bahwasanya agama ini ruh bagi ilmu pengetahuan begitu ya Prof. Dan karena tanpa agama ilmu akan buta, dan tanpa ilmu agama juga akan sulit menjawab tantangan zaman. Dan keseimbangan antara lahir dan batin juga sangat penting untuk menghadapi tantangan zaman saat ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Dr. Haji Mahmud atas ilmunya hari ini, dan benar-benar sebuah kehormatan bagi IAIC untuk bisa menimba ilmu langsung dari Profesor. Sama. Oke, baik IAICers sekalian, hari ini kita telah belajar banyak sekali bahwa investasi terbaik bagi anak bukanlah sekedar apa yang mereka miliki, tetapi siapa mereka menjadi. Karena karakter yang berlandaskan iman adalah warisan yang takkan lekang oleh waktu dan bahkan bisa abadi dikenang dengan baik oleh zaman. Untuk itu, saya Mr. Lutfi sebagai tim dari podcast IAIC RI pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.